Selamat siang sahabat bediler. Kali ini saya ingin berbagi juga, memberikan saran juga ya kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, baik itu pengrajin maupun pemakai, untuk memajukan dunia perbedilan kita. Seperti itu teman-teman. Jadi ini saya setting unit ya, milik sahabat kita Pak Doni Tuoy. Nah gitu, beliau beli chamber dan part taktikal itu di suatu tempat ya, jadi secara penglihatan gitu ya, kelihatan bagus, tapi secara fungsi ya saya bukan apa di sini. Artinya saya ingin menyarankan sebenarnya. Artinya untuk membuat sesuatu itu hal-hal yang prinsip itu jangan sampai lupa. Seperti ini ya. Ini beliau beli part taktikal ya. Taktikal chamber tertentu ya. Yang pertama, kalau menurut saya sebelum barang ini dijual atau gimana, alangkah baiknya dites dulu ya. Artinya fungsi dari masing-masing komponen kan tidak berat ya. Supaya apa gitu. Jika yang beli itu adalah seorang bengkel gitu, mungkin dia bisa ngakali seperti itu. Bisa ngakali. Jadi cepat tahulah sakitnya di mana gitu. Tapi jika yang beli itu adalah orang awam, yang kurang paham senapan gitu, kan kasihan mereka. Misal seperti ini trigger. Biasa kalau barang konveksi ya dalam jumlah banyak itu, produk banyak itu pasti aja ada masalah. Seperti ini triggernya dulu tidak berfungsi, kokang lolos, seperti itu ya. Jadi kalau orang bengkel pemerhati gitu loh, kadang-kadang bengkel pun kadang-kadang kita itu kadang berpikir ke arah situ, tidak berpikir ke arah situ, padahal itu umpamanya penyakitnya tuh posisinya tuh di luar, tidak di dalam. Seperti ini misalnya saya kasih contoh ya. Nah, ini trigger. Nah, ini ya cantolan ini. Ini kemarin ini tidak datar teman-teman. Dia cembung gitu. Ini cembung, ini tidak datar, ini tidak datar. Jadi setiap nyantol triggernya itu lepas. Ini sampai setelannya pun sampai habis ya. Habis setelan ya tetap lepas. Seperti itu ya. Kalau orang yang baru-baru mengenal senapan, mereka kan bingung di mana penyakitnya ini. Sudah setel gini, enggak bisa ya, setelan hammer enggak bisa ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini hal sangat prinsip. Bagi bengkel mungkin ya cepat tahu, tapi bagi yang awam masih belum paham senapan, mereka kan bingung gitu loh. Kemudian ini juga, ini lubang ya, ini tempat drat, drat hammer ya, masuk sini. Ini hal yang sangat prinsip. Ini ada baut teman-teman, ini ada bautnya, kelihatan kan? Nah di sini ini ada baut. Harusnya baut ini tuh ditanam, dibuatkan lubang lagi, bukan dibiarkan begini. Seperti itu loh. Kendati pun Anda membuat setelan seperti ini, bisa disetel dari sini, tapi kalau ini mentok sama drat ini tidak akan bisa nyetel gitu loh. Jadi
membuat produk itu tolong juga diperhatikan ya. Ya sekali lagi kalau bengkel sih tidak apa-apa, bisa tahu cepat. Tapi kalau yang masih awam, ya mereka kan bingung kok tidak bisa disetel, dibuka dan sebagainya, lagi dipasang. Jangan-jangan dia buat drat ulang, dikira dratnya itu macet. Seperti itu loh. Oh, itu ada drat kan? 2. Nah, harusnya ini masuk ke dalam, dibuatkan bor lagi. Ini seperti itu harusnya. Supaya ini bisa lancar, kita bisa setel dari sini. Gitu loh. Kemudian yang paling prinsip lagi, ini nih ya, jatuh. Ini pakai hand grip. Nah, pasang sini. Di sininya itu tidak ada baut buat hand grip. Gitu loh. Ini kan sangat prinsip ini taktikal loh. Gitu loh. Jadi ini baru saya buat ya tab. Kalau saya enggak masalah gitu loh. Ini saran saja bagi produsen gitu. Tolong hal-hal prinsip itu diperhatikan ya. Supaya jadi yang tidak mengenal senapan itu hanya tahu oh ini tempat gini itu dudukannya sudah ada gitu loh. Biar mereka tidak bingung, apalagi di daerah-daerah terpencil bengkel tidak ada gitu loh. Jadi sekali lagi saya ini hanya saran supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita sebagai pengrajin atau apa biar lancar lah, biar sama-sama lancar. Dia lancar juga memproduksi, kemudian memasarkan, yang pakai juga enak, merasa nyaman karena siap pakai, secara berfungsi dia. Kalau setting itu kan urusan lain ya, setting, kemudian apapun itu harus disetting gitu loh, biar HW100, biar FX impact, biar apapun itu harus disetting kalau ingin akurasi lebih gitu. Tapi secara fungsi ya mohon hal-hal seperti inilah. Misalnya ada dudukan bautnya, masa hand grip ini tidak ada dudukan bautnya, seperti itu. Kalau orang di pedalaman bagaimana kalau beli part taktikal seperti ini? Jadi seperti ini juga ya. Jadi tolonglah teman-teman, mari supaya saya ingin membantu Anda gitu loh, untuk memberikan masukan yang positif demi kelancaran Anda juga gitu. Jadi seperti itu ya. Ya sekali lagi kalau bengkel itu sih bisa aja. Tapi kalau yang tahu merakit senapan dari YouTube gitu kan, meskipun tahu tapi kan mereka penyebabnya dia enggak tahu, pasti bingung, nanti kasihan dia gitu loh. Bagaimana caranya ini, di mana saya harus jauh ke kota, sekian jam saya ke sana. Nah, itu kasihan ya, keluhan seperti itu. Jadi seperti itu ya. Teman-teman, para pengrajin, mari kita saling istilahnya itu ngeh gitu loh, sadar gitu loh, bahwa hal-hal prinsip itu harus diutamakan gitu ya. Tempat ini biar bisa muter, tujuannya buat ini kan biar bisa muter hammer dari sini gitu loh. Jangan sampai rancangannya ya seperti ini ada bautnya nonjol, tidak ada rumahnya untuk kepala baut masuk, hanya dipasang begitu saja. Nanti kan yang beli malah bingung gitu loh. Jadi seperti itu ya. Ya saya ingin berikan saran ya. Ini milik Bapak Doni Tuo ya. Ini masih saya setting ini. Ini karena kemarin ini dah kendala trigger, kendala setelan hammer, jadi masih saya perbaiki semua itu. Ini unit apa nih? Hantam. Bukan. NHX apa? Itu teman-teman, bisa gunakan laras Polymac ya, masih baru ini belum, tadi baru setting power itu berapa keluar gitu loh. Oke, itu teman-teman ya, sedikit masukan juga, mudah-mudahan ya kita saling mengisi lah.
Jadi kita sesama pencinta gitu, mari kita saling mengisi demi kemajuan dunia perbedilan Indonesia, seperti itu ya. Itu teman-teman, saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam tutur kata. Sekali lagi, ini hanya murni untuk saling memberi masukan yang positif terhadap sahabat-sahabat kita, pengrajin, informasi juga kepada pemakai gitu. Bahwasannya hal-hal prinsip itu wajib dikerjakan gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, selamat siang, terima kasih. Salam dari Bali.